Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya, agar diberikan kemudahan dan kelancaran pada saat belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, saya absen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya, dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Di sini saya ingin bertanya mengenai materi minggu kemarin, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada ya, berarti kalian sudah memahami materi sebelumnya. Hari ini saya akan menjelaskan materi baru tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelumnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian pernah ditanya sama teman kalian lagi ngapain? Terus kalian jawab spontan lagi bernapas. Baik, jawaban itu memang tidak salah ya. Pasalnya memang kita selalu melakukan kegiatan itu setiap detik tanpa henti selama 24 jam dalam sehari. Baik, untuk pembahasan lebih lanjutnya, ayo kita belajar bersama-sama mengenai materi sistem pernapasan pada manusia. Kita mulai ya materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Di sini ada yang tahu pengertian dari sistem pernapasan manusia? Baik, jawaban kalian tepat sekali. Jadi, pengertian dari sistem pernapasan manusia adalah proses pengambilan oksigen atau O2 dan proses pengeluaran karbon dioksida atau CO2 dan uap air melalui sistem pernapasan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang organ-organ pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama yaitu ada rongga hidung atau cavum nasialis. Rongga hidung tersusun dari tulang rawan dan memiliki 2 buah rongga dengan 1 buah sekat. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut getar atau yang biasa disebut silia dan selaput lendir atau mukosa. Selanjutnya, fungsi dari rongga hidung. Yang pertama, menyaring udara pernapasan yang masuk. Yang kedua, menyesuaikan suhu tubuh yang masuk. Yang ketiga, menyesuaikan kelembaban udara yang masuk. Dan yang terakhir, menyaring debu dan kotoran yang masuk. Organ yang kedua yaitu ada tekak atau faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pencernaan atau kerongkongan dengan saluran pernapasan atau tenggorokan yang terletak di rongga hidung dan mulut. Nah, fungsi faring ini adalah untuk meneruskan udara yang masuk menuju ke pangkal tenggorokan. Organ yang ketiga yaitu ada pangkal tenggorokan atau laring. Pada laring terdapat sebuah epiglotis yang berfungsi untuk meneruskan jalannya makanan dan saluran pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Di samping itu, pada laring juga terdapat sebuah pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Organ yang keempat yaitu ada batang tenggorokan atau trakea. Trakea merupakan saluran penghubung antara rongga dada, rongga perut, dan paru-paru. Dinding trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan yang di dalamnya terdapat rambut-rambut getar atau silia yang berfungsi untuk menyaring udara pernapasan. Organ yang kelima yaitu ada cabang tenggorokan atau bronkus. Bronkus merupakan cabang tenggorokan yang jumlahnya sepasang, yang satu menuju ke arah kanan dan yang satu menuju ke arah kiri. Bronkus yang ke arah kiri bentuknya lebih panjang, sempit, dan mendatar daripada yang sebelah kanan. Nah, fungsi dari bronkus yaitu untuk mengeluarkan debu dan membantu bernapas dengan cepat. Organ yang keenam yaitu ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 lobus dan bronkus kiri bercabang menjadi 2 lobus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang lebih halus, kecil, dan memiliki dinding yang lebih tipis.
Nah, fungsi dari bronkiolus yaitu untuk menyalurkan udara yang masuk dari bronkus menuju ke alveolus. Organ yang ketujuh yaitu ada alveolus. Alveolus merupakan struktur anatomi yang memiliki bentuk berongga. Alveolus terdapat pada parenkim paru-paru yang merupakan ujung dari saluran pernapasan, di mana kedua sisi ini merupakan tempat terjadinya pertukaran gas dengan darah. Nah, fungsi dari alveolus yaitu tempat terjadinya pertukaran gas di dalam paru-paru. Organ yang terakhir yaitu ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di rongga dada tepat di atas sekat diafragma, yaitu sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru terdiri dari dua bagian yang dibungkus oleh dua selaput paru-paru atau pleura. Fungsi dari paru-paru yaitu untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida. Selanjutnya saya akan membahas tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Yang pertama ada pernapasan dada. Pernapasan dada dibagi menjadi dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi dimulai dari kontraksi yang terjadi pada otot antar tulang rusuk yang menyebabkan dada terangkat dan rongga dada membesar. Karena rongga dada membesar, tekanan udara di dalam dada lebih kecil daripada yang di luar, sehingga udara di luar masuk ke rongga dada dan akan diteruskan menuju ke paru-paru. Yang kedua yaitu ada fase ekspirasi, yaitu relaksasi yang terjadi pada otot antar tulang rusuk yang menyebabkan tulang-tulang rusuk turun, sehingga rongga dada mengecil. Karena rongga dada mengecil, volume udara juga mengecil, sehingga menyebabkan tekanan udara lebih besar daripada tekanan udara di luar. Yang kedua yaitu ada pernapasan pada perut fase inspirasi. Terjadi karena adanya kontraksi dan relaksasi pada diafragma. Diafragma mendatar saat otot mengalami kontraksi, sehingga menyebabkan rongga dada membesar dan tekanannya lebih kecil daripada udara yang di luar. Yang terakhir ada gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada influenza, yaitu penyakit yang terjadi karena adanya virus dan mudah menular. Yang kedua yaitu ada faringitis, yaitu keluhan yang terjadi pada nyeri tenggorokan. Yang ketiga yaitu ada laringitis, yaitu penyakit yang menyerang pada sistem pernapasan yaitu pita suara. Baik, mengenai materi organ pernapasan manusia sudah selesai ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti kalian sudah paham semua ya. Di sini saya akan memberikan kuis mengenai materi organ pernapasan manusia yang bertujuan untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi tersebut atau tidak. Silahkan kalian kerjakan dalam waktu 20 menit. Baik, semuanya sudah mengumpulkan soal kuis beserta jawabannya. Jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah sistem pernapasan manusia adalah proses pengambilan oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 dan uap air melalui sistem pernapasan. Kemudian, organ-organ pernapasan pada manusia yang pertama adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Selanjutnya, fungsi dari organ pernapasan manusia tidak hanya untuk bernafas, tetapi bisa juga untuk yang lainnya, seperti membantu seseorang untuk membaui sesuatu. Yang kedua, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh. Yang ketiga, melindungi saluran udara agar tidak terkena zat berbahaya dan iritasi. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.